Hmm, Kalau apa yang sebelum ini jadi eksklusif kalian yang join. Eh, Lanjut ke konjungsi. Konjungsi itu atau saya menjelaskan atau saya makan contohnya. Terus tabel kebenarannya itu bagaimana? P, Q, P atau Q. Benar, 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 salah, salah, benar, salah, terus salah, salah. Nah, kalau tahu itu sedikit, eh, ini sama-sama konjungsi ya? Salah, salah, salah. Ini disjungsi. Disjungsi. Kalau tahu itu sedikit berbeda kayak dan. Kalau dan itu logikanya dan itu kan harus dua-duanya ya, harus dua-duanya benar. Kalau disjungsi itu salah satu benar saja itu sudah benar. Jadi kalau P benar, Q benar itu disjungsinya benar. Benar atau salah juga benar. Salah atau benar, benar. Salah-salah baru salah. Contoh, kalimat ini saja. Ini P, ini Q. Nah, misalkan saya menjelaskan, itu benar. Saya makan itu salah. Nah, karena atau benar atau salah, berarti kalimat ini masih bernilai benar. Karena salah satu saja benar itu masih benar gitu. Jadi bedanya disjungsi sama dan itu harus dua-duanya kalau dan. Kalau disjungsi itu salah satu saja cukup. Tapi kalau dua-duanya salah, ya kalimat itu bernilai salah. Seperti itu. Terus ini masih sederhana dan sama akal. Nah, gimana kalau selanjutnya implikasi berimplikasi ini sudah beda ranah. Kalau kalau konjungsi disjungsi itu kayak kayak kalimat yang setara lah ya, setara. Kalimat yang setara walaupun apa namanya kata hubungnya beda. Kayak yang satunya dan, yang satunya atau gitu. Nah, selanjutnya itu apa tadi? Implikasi berimplikasi. Implikasi. Implikasi itu apa? Implikasi. Nah, implikasi juga sering dipakai entah kalian nanti di apa UTBK, sekolah kedinasan, tes kedinasan, terus apa lagi ya? CPNS nantinya itu juga pasti ada aja implikasi. Jika titik-titik, oh, maka titik-titik. Nah, implikasi itu jika maka lambangnya itu tanda ini tanda lambangnya itu tanda panah. Contoh, jika kalian belajar jauh-jauh hari, jauh-jauh hari, maka kalian akan lolos. Yang jadi ini pembagiannya ini P ya, kalian belajar jauh-jauh hari. Maka kalian lolos ini G.
Dengan kata lain, implikasi ini tuh hubungan sebab akibat ya, hubungan kausalitas, kausalitas atau sebab eh, sebab akibat. Kalian belajar jauh-jauh hari itu mengakibatkan kalian akan lolos gitu kan. Sebab akibat itu bukan berarti eh, negatif aja ya. Sebab akibat itu juga bisa berlaku positif. Jika kalian belajar jauh-jauh hari, maka kalian akan lolos gitu. Itu kan positif. Jadi karena apa ya? Akibat itu kan identik dengan kata-kata yang negatif. Padahal akibat itu juga juga positif, itu hanya akibat saja. Sebab akibat. Jika maka implikasi itu sebab akibat, hubungan kausalitas. Di sini juga masih ada tabel kebenarannya. Nah, misal P Q, jika P maka Q. Hmm, terus misal ini tadi apa? Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Nah, salah, salah. Ini semua itu kayak kayak sudah rumusnya. Ya, ini tadi kan kita dapatkan dari semua kemungkinan yang bisa terjadi. Enggak ada kemungkinan lain selain ini. Nah, tabel kebenaran. Yang mana kalau implikasi itu kan kausalitas, sebab akibat. Kalau apa ya, dua-duanya benar, berarti kalimat tersebut berlaku benar. Kalau kalau sebabnya itu benar, kalimat akibatnya juga benar, ya udah benar. Nah, kalau apa ya, sebabnya benar dan akibatnya salah, ya salah. Misal apa ya? Misal contoh contoh kalimat yang lain berarti. Jika kalian belajar jauh-jauh hari, maka kalian tidak akan lolos. Nah, belajar jauh-jauh hari benar, tidak akan lolos itu salah. Berarti kalimat itu apa ya? Nilainya itu salah. Gitu saja. Tapi kalau misal salah benar, misal kayak gini. Jika jika hmm, apa ya? Jika kalian tidak salah ya. Kalau salah itu misalkan kalian ya udah pakai contoh ini aja. Tapi oh ini ujian ya, misalkan ujian. Jika kalian bergadang ya, jika kalian belajar bergadang ya, maka kalian akan ngantuk. Misal, jika kalian bergadang, maka kalian ngantuk. Nah, nyatanya kalian kan nggak begadang ya, tapi kalian tetap ngantuk. Berarti kalimat itu tetap bernilai benar. Nah, tapi kalau misalkan jika kalian tidak belajar jauh-jauh hari, maka kalian tidak akan lolos. Itu juga benar. Yang implikasi itu hanya salah ketika akibatnya salah saja. Gitu. Contoh yang lain, oh enggak sih, bukan contoh. Nanti nanti dulu itu apa namanya? Bisa ulang. Bisa ulang yang begadang, begadang, apa? Begadang. Yang Oke, salah oke, benar. oke, oke. Siapa sih MA Sains ini? Emang enggak, ya udah enggak tanya siapanya, cuman masih siswa kan ya, meragukan. Jika kalian begadang,
Oh enggak. Kita kita bangun dulu narasinya. Kita bangun dulu narasi. Muslim live. Oke. Kita bangun narasinya. Kalian tidak berbaca ya. Kalian tidur normal lah gitulah istilahnya. Normal. Kalian, tapi kalian itu tetap kantuk pas ujian. Nah, ini kita bangun dulu ini narasinya ya. Ini narasi yang eh, kenyataannya. Kalau di bacaan ini sudah ada di bacaannya. Terus ada tentukan nilai kalimat ini. Jika kalian datang, maka maka kalian ngantuk. Nah, kalimat ini, kalimat ini kan nilainya salah karena kenyataannya kalian tidur normal. Tapi kalian ngantuk. Kalian bukan kalimat, pernyataan ini itu bernilai benar karena ya, kenyataannya kalian tetap ngantuk itu. Walaupun nggak begadang. Berarti nilai kalimat ini itu tetap benar, benar. Tuh, itu benar karena apa ya? Sebab akibat ya tadi ya jika sebab maka akibatnya. Kalau akibatnya terjadi, ya udah emang emang kalimat itu benar gitu. Walaupun sebabnya kalian nggak apa tetap begadang atau bagaimana. Gitu. Jadi harus dilihat dulu. Nah, terus kalau kalimatnya jika kalian eh, datang, maka kalian bisa ngantuk. Nah, kalau ini kita tadi ya kita kembali lagi kenyataannya kalian kan tidak tidur normal. Kalian tetap ngantuk. Tidur normal, kalian tetap ngantuk. Nah, jika kalian begadang, nah, maka kalian tidak ngantuk. Ini juga bernilai benar karena karena ini apa ya? Balikan dari awalnya. Kenyataannya kalian kan tidur normal, kalian tetap ngantuk. Berarti kebalikannya, kalau kalian begadang, kalian nggak ngantuk. Itu sudah apa logika logika sederhana jika mata. Terus diimplikasi. Eh, bentar, penegasan ulang. Kalau implikasi P, jika P maka Q. Nah, ini jadi sebab, ini jadi akibat. Ya. Oke, kalau kalau diimplikasi,
kalimat titik-titik, terus jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika ini lambangnya panah dua. Ini jalan sama panah dua. Jika dan hanya jika. Kalau tadi implikasi itu hubungan sebab akibat, kalau di implikasi itu dua-duanya bisa jadi sebab, dua-duanya jadi akibat. Contoh, hmm, hmm, nilai kalian bagus, nilai kalian bagus jika dan hanya jika kalian semangat belajar. Nah, jadi nilai kalian bagus, ini P ya, kalian semangat belajar. Nah, mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat, dua-duanya itu bisa jadi sebab, dua-duanya itu bisa jadi akibat. Kalau nilai kalian bagus, kalian semangat belajar. Tapi kalau kalian semangat belajar, nilai kalian juga bagus juga gitu. Jadi apa ya, nulisnya itu hubungannya sebab akibat, dua-duanya itu sebab akibat. Nilai kalian bagus jika kalian semangat belajar, atau nilai kalian bagus hanya jika kalian belajar, semangat belajar gitu. Kalau kalau kalian nilainya bagus, nah kalian kan jadi semangat belajar ya karena nilainya bagus. Di sisi lain, kalau kalian semangat belajar, nilai kalian itu jadi bagus gitu. Jadi mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat, dua-duanya itu terikat gitu. Dua-duanya terikat sama saja. Kalau kalau implikasi tadi itu kan yang depan itu jadi sebab, ya. Sebab terus mengakibatkan yang belakang. Gitu. Jika kalian belajar jauh-jauh hari, maka kalian akan lolos. Tapi kalian apakah bisa kalau kalian lolos, kalian belajar jauh-jauh hari? Itu kan enggak ya, enggak bisa ya. Tapi kalau ini bisa, jika nilainya, jika nilai kalian bagus, maka kalian semangat belajar. Atau bisa dibalik juga, jika kalian semangat belajar, nilai kalian bagus. Kita tulis dulu aja. Berarti implikasi itu, di implikasi itu kayak implikasi tapi bolak-balik kedua arah gitu. Jadi misal ini juga berlaku jika nilai kalian bagus, maka kalian semangat belajar. Ini juga berlaku eh, kebalikannya. Jika eh, kalian semangat belajar, maka kalian, maka nilai kalian, maka nilai kalian bagus. Nah, jadi dua-duanya itu bisa jadi sebab, dua-duanya juga bisa jadi akibat gitu. Itu implikasi. Nah, em, inti dari inti dari apa namanya implikasi biimplikasi itu sebab akibat. Kalau implikasi biimplikasi itu dua-duanya bisa bisa ter ini.
Oke. Nah, terus di implikasi juga ada tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Kalau tabel kebenaran kalian nggak hafal, itu cari di Google, tanya jika 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 dan hanya jika Q. Setelah ini kalau kalian ketemu tabel kebenaran di Google atau apa, kalian nggak perlu bingung tabel kebenaran itu apa gitu. Mungkin ada beberapa yang kemarin katanya ikut Solmed itu pernah belajar ini sih, tapi nggak apa-apa kita ulang. P gini, apa Pak tadi? Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Nah, kalau yang ini tuh hanya apa ya? Sedikit berbeda juga. Kalau jika dan hanya jika, karena ini hubungannya itu sebab akibat, dua-duanya bisa jadi sebab, dua-duanya bisa jadi akibat, itu harus sama. Kalau satunya benar ya satunya benar. Kalau satunya salah itu satunya salah. Selain itu ya nilai kalimatnya itu salah. Misalkan ini benar-benar, ini benar. Salah-salah itu benar. Nah, kalau salah satunya salah ya salah. Itu sudah terkumpul empat empat kalimat majemuk. Ini logika matematika dasarnya, logika matematika tabel kebenaran. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tanya-tanya, mumpung Zoom. Nanti kalau di YouTube kalian nggak bisa tanya. Kalian siapa tadi? Privat Al Faiz. Kalian bisa tanya sih lewat komentar, komen. Tapi kan belum tentu di Hales. Mumpung Zoom ini bisa. Ini tuh buat apa sih? Gitu. Ini tuh buat buat nanti kalau misalkan ada apa namanya soal cerita ya. Jadi misalkan ada soal cerita kayak gini, contohnya ada soal cerita kayak gini, itu terus gimana ininya kesimpulannya tinggal dilihat aja. Kalau kalimatnya itu jika maka berarti tabel kebenarannya itu seperti apa? Masih bingung yang dan. Nah, kalau dan sama atom ini lebih sederhana lagi daripada implikasi biimplikasi. Kalau dan itu kan apa ya dua-dua harus dua-duanya kan. Kalau kita kemarin bahas PU ya, kita kemarin bahas PU yang mana ya? Eh, PU ini PU. Nah, tapi kemarin sempat bahas ini enggak ya? Hmm, ini Kak. Ya gitulah. Kalau kalau benar tak lihat. Hmm. PU kemarin di kelas sempat bahas ini enggak ya? Enggak ya kayaknya.
PU itu P dan itu dua-duanya harus dipilih. Mana sih? Nah, dan itu kan harus dua-duanya. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan dan kalian mendengarkan, kalau salah satu aja itu enggak benar, berarti ya dua-dua kalimat itu bernilai enggak benar gitu. Saya menjelaskan dan kalian mendengarkan ya. Benar nggak saya menjelaskan? Oh benar. Benar nggak kalian mendengarkan? Oh salah. Oh berarti kalimat itu bernilai salah gitu. Kalimat itu bernilai benar hanya saat soal pernyataan satu benar, pernyataan dua juga benar. Itu dan beda halnya kayak atau itu salah satu saja benar berarti sudah benar. Kalau dan kalau dan itu harus dua-duanya benar. Itu sih bedanya dan sama atau. Itu logik. Itu di apa namanya? Bahasa Indonesia nggak ada sih kayak gitu. Bahasa Indonesia hanya menjelaskan kalimat majemuk itu seperti apa, lebih mendalam di sana. Kalau logika matematika itu menjelaskan kebenarannya dan sebagainya. Oke. Oh, gimana? Bingung, bingung? Ini tiga B, tiga, dua-duanya bisa jadi sebab dan dua-duanya bisa jadi kita. Nah, itu implikasi implikasi. Kalau di materi ya, kalau nah, jika kalau misalnya contohnya, itu contoh sih, implikasi itu terlalu banyak. Nah, ekuivalensi ini terlalu banyak, nggak luas ya. Nah, kita bahas valence, valence, dan silogisme. Penarikan kesimpulan. Coba absen dulu. Ini masih nyimak atau enggak? Coba ada 9 orang, chat satu jika kalian nyimak ya. Lagi apa? Ini nyimak atau enggak ya? Coba ketik satu kalau kalian menyimak. Si M. Asen, Davira, Nelis, Diansa, Diansa, siapa? Si mantap, 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 mantap. Kita lanjut ke penarikan kesimpulan. 5 AU. Itu namanya aneh-aneh. Udah di IG namanya aneh-aneh. Siap, siap, siap. Sip, sip. Lanjut. Kita penarikan kesimpulan. Oke.
Oh, Nadia, MA Sains. Formal sekali MA Sains ke Tambang 2. Memberikan kesimpulan. Akun saya lah. Ya nggak tahu kok akunnya MA, namanya MA Sains. Dibaca, dibaca Tawafik mungkin. Penarikan kesimpulan. Oke, penarikan kesimpulan itu tadi ada tiga ya. Modus tollens, modus ponens, sama modus silogisme. Hmm, ponens dulu. Apa ya tadi? Ponens. Modus ponens. Nah, penarikan kesimpulan ini juga sering keluar, sering kepake. Nah, modus ponens itu bagaimana? Misalkan kita punya premis satu, jika P maka Q, ya, premis 2 itu P. Kesimpulannya itu berarti Q. Kesimpulan itu Q. Susah. Tapi ya contohnya itu sih, kayak gini contoh. Ehm, jika 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 Nadia menyimak, maksudnya dia paham. Nah, titik. Terus kalimat kedua, ternyata Nadia memang menyimak. Nah, kesimpulan yang benar, yang tepat adalah pakai ponens. Jika maka ya ini kita tentukan dulu kayak apa ya? Merah aja nggak apa-apa. Jika Nabi yang menyimak ya, ini T, maka dia paham ini Q. Nah, ternyata ternyata dia memang menyimak. Nah, di premis yang kedua ini P, berarti kesimpulan yang tepat itu Q. Berarti kesimpulan yang tepat itu dia paham. Walaupun nanti itu di soal biasanya pakai kalimat yang berbeda. Kesimpulan yang tepat berarti dia seharusnya paham, dia memang paham. Pokoknya intinya itu sama kayak yang Q gitu. Jika P, jika Nadia menyimak, maka dia paham. Ternyata Nadia memang menyimak, berarti dia paham. Nah, itu kesimpulan yang tepat. Nah, gimana kalau kesimpulan yang tidak tepat? Nah, kalau misalkan premis keduanya, ternyata Nadia tidak menyimak ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia tidak paham? Belum tentu gitu. Itu nanti ada kelanjutannya di modus tollens. Modus tollens. Itu L-nya double. Modus tollens. Nah, premis satu tetap, tetap pakai apa? Jika maka implikasi. Premis 2 itu negasi gini.
Nah, musim bulan. Berarti negasi pink. Nah, ini kayak yang eh, pernah tak tanyakan di kelas sih. Jika aku datang tepat waktu, maka enggak. Kemarin gimana? Jika aku naik motor ya, jika aku naik motor, maka aku datang tepat waktu. Hmm. Terus, namun nyatanya aku datang terlambat. Nah, tapi kesimpulannya, nah itu tadi ya, jika aku naik motor, maka aku datang tepat waktu. Jika P, ini yang jadi P, aku datang tepat waktu. Ini yang jadi J. Ini yang jadi J. Nah, ternyata aku datang terlambat. Itu negasi dari J. Berarti kesimpulannya negasi dari P. Aku tidak naik motor. Nah, ini negasi dari P. Jika aku naik motor, maka aku datang tepat waktu. Namun nyatanya aku datang terlambat. Kayak gitu. Terus, tapi nggak ada namanya kalau misalkan premis yang kedua ya. Namun aku tidak naik motor. Nah, kesimpulannya bukan aku tidak datang tepat waktu. Jadi jika maka itu kan sebab akibat ya. Jika maka kan sebab akibat. Ini sebab, ini akibat. Kalau akibatnya tidak terjadi, berarti sebabnya bukan itu gitu. Tapi kalau akibatnya terjadi, sebabnya belum tentu itu gitu. Itu modus toleransi. Nah, modus yang selanjutnya ini modus yang paling sering terdengar namanya, modus silogisme, modus silogisme atau modus yang berantai. Jika P, maka Q. Nah, premis dua, jika Q, maka R. Nah, kesimpulannya berarti jika P, maka R. Ini gampang saja gitu. Kita langsung ke soal aja mungkin. Um, soal mana ya? Ini aja. Saya cari penarikan kesimpulan. Silogisme. Itu siapa lagi ini namanya? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mana orang? Nah, Assalamualaikum. Itu siapa? Assalamualaikum. Hmm,
kesimpulan-kesimpulan. Kita nyari yang lain. Itu, enggak, itu tadi loh, ada Zoom yang namanya Assalamualaikum Pak Ustadz. Enggak ada loh. Partisipan. Nah, itu ada aja. Hmm, Terus, hmm, BPN. Nah, nah, PU. Oh, kemarin kayak gini kan. Jadi, apa ya? Penarikan kesimpulan, dan lain-lain. Oh, kok bisa jawab Pak Habib ini loh? Enggak lah. Siapa Pak Abdul? Hmm, 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 benar. Nah, gitu. Tapi namanya apa namanya? PU itu harus latihan soal terus. Ini logika matematika tuh hanya untuk penunjang saja. Yang mana kalau kalian nggak latihan soal ya nggak bisa. Terus ini kita bahas ini saja apa? Yang hmm, aritmatika sederhana. Aritmatika sederhana namanya. Sebentar, tat, tat, Halo, halo. tat. Eh, apa? Kan tadi ada kata jika maka Mm, mm, mm. sama kayak yang awal. Apa bedanya? Sama kayak yang awal. Coba ini apa buka? Kan ini Yang jika mana yang maka. mana? Terus yang atasnya kan Heeh, juga jika maka. Yang implikasi. heeh. Sama Apa penarikan bedanya? kesimpulan. Ya. Benar. Penarikan kesimpulan itu ya ya menarik kesimpulan gitu. Tapi kalau lah apa ya benar implikasi ini juga implikasi emang. Ini 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 implikasi. Ini implikasi semua. Premis 1-nya implikasi. Premis 1 deponens, tolens, silogisme. Nah, silogisme dua-duanya malah implikasi. Jadi implikasi itu emang emang apa? Eh, Implikasi itu namanya penarikan kesimpulan itu apa namanya? Kayak Implikasi itu penggunaannya bagian betul 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 banget penggunaannya implikasi itu di penarikan kesimpulan itu oh namanya mantap. itu. Nah, Oh. jadi itu buat implikasi doang. Iya sih penarikan kesimpulan itu hanya tiga ini. Penarikan kesimpulan dari logika matematika. Selain itu logika sederhana kayak kayak mana ya? Ya, hmm, kita kemarin bahas apa sih di kelas? Bimbingan di luar kelas. Nah, kesimpulannya benar. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun karena stasiun kota sepi penumpang.
biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Manakah kesimpulan yang benar? Nah, nah, ini kayaknya apa sih? Ini modusnya modus polen kayaknya. Oke, coba, coba. Saat ini hanya ada beberapa asongan karena ada beberapa pernyataan, ya. Hanya ada beberapa asongan di ini. Ini pernyataan satu. Karena stasiun kota sepi penumpang. Stasiun kota sepi penumpang. Yang jadi sebab mana, yang jadi akibat yang mana? Yang sebab itu yang pertama atau yang kedua? Yang sebab. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Yang jadi sebab itu ya Pertama. Stasiun kota. stasiun kota sepi penumpang Nah, salah. mengakibatkan mengakibatkan ya bisa oret-oret sih, tapi nggak sekarang. Stasiun kota sepi penumpang. Eh, Eh, Lama-kelamaan tak cik loh. Is- em, Iya, betul betul sih. Stasiun kota itu sepi penumpang itu sebab akibatnya em, hanya ada beberapa penjual asongan di kota. Berarti bisa kita tulis jika sta, kok stasiun sepi, maka hanya ada hanya ada beberapa penjual. Nah, nah, ini baru sudah jelas. Ini P, ini Q. Kenapa kok harus kita cari mana sebab mana akibat buat nyusun ini gitu. Tadi kan jika maka itu kan apa eh, sebab akibat ya. Mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat. Kalau implikasi itu harus urut. Yang depan itu sebabnya, yang belakang itu akibatnya. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Jika stasiun sepi, maka hanya ada beberapa penjual. Baru kita masuk ke premis kedua, kalimat yang kedua. Biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Nah, berarti kalau kalimat kedua, sebabnya itu yang mana? Biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Kalau kalimat yang kedua, berarti yang sebabnya itu kan jam kantor selesai, akibatnya ramai stasiun kotanya. Nah, ini bukan, nah ini kayaknya, berarti jika jam kantor selesai, kantor selesai, selesai, maka stasiun ramai. Nah, ini ini bukan pakai modus silogisme ya, walaupun ini sama-sama implikasi. Kenapa? Karena
nggak ada korelasinya. Ini stasiun sepi, terus hanya ada beberapa penjual. Jika jam kantor selesai, stasiun ramai ya. Sepi sama ramai kan saling eh, bertolak belakang ya. Manakah kesimpulan yang benar? Nah, saat ini jam kantor selesai. Saat ini stasiun kota ramai penumpang. Saat ini bukan waktunya jam kantor selesai. Saat ini stasiun kota ramai dengan pedagang asongan. Saat ini banyak penumpang stasiun kota. Nah, intinya itu di sini. Stasiunnya itu sepi sekarang. Ramainya itu ketika jam kantor selesai. Nah, berarti saat ini bukan jam kantor selesai. Seperti ini sih. Nah, PU itu bisa 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 kalian apa ya, oh, drill terus. Nah, bisa kalian langsung soal terus gitu tanpa tanpa kalian kecapean. Itu kayak PKPM ya. PKPM itu kan ngitung terus gitu. Nah, selain itu banyak aritmatika sederhana. Dibilang sederhana sih sederhana ya. Nah, ini. Nah, jumlah penonton turut-turut turnamen disebut hari ketiga sampai hari ketujuh itu sini 66, 73, 70, 77, 74. Jika jumlah penonton turnamen bersifat konstan sejak hari pertama, jumlah penonton olahraga di hari pertama adalah berapa? Nah, oh iya, barisan, barisan, pola bilangan. Pola bilangan juga ada di PU, pola barisan. Pola bilangan. Nah, pola bilangan ini itu beda kayak barisan barisan bilangan ya. Bilangan kan aritmatika geometri. Aritmatika geometri. Pola bilangan ini beda. Ini tidak sama dengan aritmatika atau geometri. Nah, contoh ini bisa kalian coba, kalian bisa coba tebak. Misalkan satu, tiga, lima, lima, sembilan, tujuh. Nah, dua angka setelahnya itu berapa? Kalau soal yang nanya kesimpulan itu pakai salah satu atau dari ketiganya tadi, betul. Tapi tergantung sih, tergantung premisnya. Kalau premisnya itu jika maka, jika maka dan atau ya pakai itu, pakai salah satu dari ketiga kesimpulan tadi. Tapi kalau bacaan dan bukan sebab akibat, ya ya akal biasa gitu. Nah, misalkan kayak gini, barisan ini. Tapi semua itu harus paham sama teori terus uji coba langsung drill soal gitu tak. Apa ya? Kalau kalau PU ya, kalau PU itu menurutku bisa langsung drill soal sih PU itu. Kalau PKPM harus paham PKPM. Tapi kalau iya, PKPM itu harus paham dulu. Karena kan matematika kan harus paham. Kemarin kita bahas PM yang aritmatika geometri. Itu harus paham aritmatika geometri. Terus eh, bagan alir, diagram, terus Pitagoras gitu. Kalau PU itu enggak sih, PU itu bisa bisa
bisa berdiri sendiri tanpa teori logika matematika. Ustaz, cara kita tahu pakai yang tadi salah satu dari ketiga tadi tuh gimana, Tat? Ketika premis pertama itu sebab akibat. Nah, itu dari ketiga-tiganya ini ya, premis satu itu pasti implikasi ya. Ponens itu implikasi, tolens itu implikasi, silogisme itu implikasi. Jadi kalau 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 kalimat pertama, premis pertama itu implikasi, pasti kita pakai ini modus ponens, tolens sama silogisme. Artinya kalau kita me- eh, menghadapi soal seperti itu, nah, nah, kalau kita menghadapi soal seperti itu, misalkan ada soal, jika jika A itu makan, maka B ikut em, apa ya jangan. Jika A belajar, maka B juga bersemangat. Yang contoh saja ya, B jika A belajar, B semangat. Yang semangat aja kayak itu. Jika A belajar, maka B semangat. Nah, terus lihat. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti kesimpulannya itu pasti salah satu dari ketiga modus gitu. Entah ponens, tolens, atau silogisme dari ketiga modus. Kalimat kedua, ini tidak semangat. Nah, kita kan sudah punya tiga modus tadi ya. Jika A belajar, B semangat. B tidak semangat. Nah, berarti ini nggak mungkin silogisme karena silogisme kan dua-duanya implikasi. Berarti ini antara ponens atau tolens gitu. Kalau kalau tolens, kalau ponens itu kan P-nya saja ya. Berarti misalkan premis keduanya A sedang belajar, berarti kesimpulannya B sedang bersemangat. Tapi ini kan premis kedua, kalimat kedua itu B tidak semangat. Berarti kesimpulannya, berarti kita pakai yang tolens. Pakai yang tolens. Itu kesimpulannya A tidak belajar. Nah, gimana kalau ada selain ketiga ini, ketiga penarikan kesimpulan itu, misalnya, misal kalimat kedua, B semangat. Kesimpulannya apa? Kalau jika A belajar, B semangat. Prinsip kedua, B itu semangat. Kesimpulannya apa? A Yang tahu? belajar. Salah. Lah, Salah. A belajar itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang mana? Pones, toles, atau silogisme? yang berdasarkan yang mana, Tat? Nah, ini kan kalimat yang kedua ya. B itu kan semangat ya. B itu semangat. Ada nggak premis kedua itu yang menyatakan G? Kalau pones kan menyatakan P. Tolens itu premis duanya itu negasi G. Ada nggak yang G? Nggak ada kan? Berarti nggak dapat disimpulkan. Disimpulkan. Karena karena kalimat ini nggak ada di penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan implikasi ya, penarikan kesimpulan itu hanya tiga ini saja, pones, tolens, sama silogisme. Selain itu,
yang nggak dapat disimpulkan. Contohnya ini, jika A belajar maka B juga bersemangat. Nah, ternyata B sedang semangat. Nah, apakah B semangat itu karena A belajar? Belum tentu gitu. Tidak dapat disimpulkan. Nanti ada aja soal-soal seperti itu sih satu dua gitu. Office polen, ponen, sama silogisme. Itu lagi yang perlu ditanyakan. Enak kalau Berarti kalau harus kalau apa-apa. harus ingat itunya hasil kesimpulan dari ketiga itu. Harus ingat kondisinya. Kalau kalau yang pertama yang ponens itu kan awalnya ya yang P, makanya ponens yang P. Kalau yang negasi Q itu yang tolens. Sebenarnya ya negasi P. Jadi kalau misalkan jika A belajar, ya, jika A belajar B semangat. Terus kalimat kedua, A sedang belajar. Berarti kesimpulannya A B sedang bersemangat pakai modus ponens. Nah, beda halnya kayak kalau misalkan eh, silogisme, contohnya silogisme ada dua implikasi. Jika A belajar maka B semangat. Terus premis yang kedua, jika B semangat maka C olahraga misalkan. Berarti jika A belajar C olahraga. Nah, jadi gitu. Itu silogisme. Pokoknya ada implikasi itu pakai ketiga ini. Kalau nggak ada implikasi ya nggak bisa gitu. Pakai kesimpulan biasa. Ini implikasi hubungan kausalitas sebab akibat. Nah, apa yang perlu ditanyakan lagi? Nah, bagus bagus. Ini menggunakan fitur Zoom dengan baik. Kalau di YouTube kan nggak bisa tanya. Ini tanya saja. Kalian ini grup itu sudah lengkap belum sih? Nggak sih? Orangnya 41 sih. 41. Kalian kan satu kelas ada 24, 22, 20, 24. Ada 8 orang yang belum masuk grup gak sih? Nanti kalau ketinggalan info, kasihan. Nah, mungkin itu aja. Kalian apa ya? Lanjut lanjut atau enggak? Ini aja nggak punya IG. Oh iya, sudah di-share di GC angkatan kok. Oke, siap. Berarti udah. Seenggaknya kalian udah menyebar ya. Harusnya semua orang sudah lihat. Oke, oke, oke. Makasih. Nah, terus ada pola bilangan, aritmatika sederhana, data. Mau lanjut atau enggak? Kalau cukup ya nggak masalah. Lanjut juga nggak masalah. Lanjut. Setelah ini 9 orang ini masih semangat. Pola bilangan. Oke, pola bilangan. Coba coba dulu ini berapa? Dua angka selanjutnya. Dua bilangan selanjutnya. Lanjut 45 orang. Nah, sip. Teman, siap. Nah, semangat-semangat ini, aduh, skor UTBK-nya 1000. Amin. Jadi Kak, ini ngajar sambil sambil apa senderan aman. Kayak di kelas yang ke sana kemari.
Sama bilangan. Ini. Ayo, nggak ada yang pesan Pak. Dah. 1, 3, 5, 5, 9, 7. Darinya berapa? Tapi enggak. Dua. Dua. Kalau buat kita, Mas selalu semangat siang. Emang. 7. Ada dua ini. Dua bilangan selanjutnya. Dua bilangan selanjutnya. Yang tahu. Cepet amat ini menyerahnya. Em, berapa sama berapa? 1, 3, 5, 5, 9, 7. Nah, ini ya. Eh, kalian 5 bukan. Saya kasih tahu 13 sama 9. Siap, benar. Siapa aku? Iya, benar. 13 sama 9. Siapa aku? Aku ada aku. Ya, siap. Nah, benar. Eh, sekali kalian bisa tahu polanya, nanti ke pakai. Aku nggak apa-apa. Nanti kalau kalian punya polanya, kalian selanjutnya kepakai terus. Polanya itu seperti apa? Kalian itu jangan apa terbelenggu ya, terbelenggu oleh pola loncat satu. Ini berapa. Jangan terbelenggu oleh itu saja. Bisa kok lompat ini 1 ke 5, 5 ke 9, 9 ke berapa. Nah, terus 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke berapa. Nah, 1, 5, 9. Itu kan tambah 4 ya. 1 tambah 4, 5, tambah 4, 9, tambah 4, 13. Terus 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke selanjutnya tambah 9. Nah, ini pola bilangan. Nanti apa ya? Kalian melihat melihat dengan kacamata lompat satu atau lompat dua atau lompat empat. Lompat tiga. Lompat tiga itu jarang sih. Tandanya lompat tiga itu angka bilangannya itu panjang. Contoh, punya nggak ya? Lompat. Ini aja. Banyak banget lompatnya sampai tiga. Kata beberapa kayak gitu kok. Contohnya ini. Tapi nggak mau yang lompatnya itu kali atau bagi. Wah, nggak bisa request. Nggak bisa request. Ada yang lompat satunya itu ditambah dua, se, eh, lompat duanya itu ditambah tambah tambah dikali dua gitu kan. Itu ada aja. Misalkan ini ya, suatu turnamen olahraga dilaksanakan selama seminggu. Jumlah penonton turnamen dari hari ketiga sampai hari ketujuh. Hari ketiga kan ya, kita buat tempatnya dulu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, bisa. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, dari ketiga sampai ketujuh itu enam, enam, 73, 70, 77, 74. Nah, dari pertama berapa berarti? Coba dua, 62.
Hmm, nah, langsung betul ya. Betul, betul, betul. 62. Lompatnya juga lompat dua ternyata. Ya, 74 ke 70 kurangi 4. Kurangi 4. Ini kurangi 4 lagi. 62. Nah, gitu. Iya, betul, betul. 62. Jadi, kalau sekalinya kalian kalian paham paham ininya, paham polanya, kalian bisa kok pola-pola bilangan. Bandingan terus, ini koma-komaan paling mendekati, paling tepat. Nah, ini entah diagram. Oh, rata-rata. Oke, keren. Ini gampang ini. Pelajaran SD ini. Nah, perbandingan. Di kalian yang pernah SD ya. Bagi kalian yang pernah SD, perbandingan ini. Gimana? Air, oksigen, makanan. 5 banding 4 banding 3. Oksigen. Oksigen itu apa lambungnya? O2. O2 banding air. Air banding makanan. Nah, itu 5 banding 4 banding 3. Langsung SMP. Siap. Langsung SMP. Yang penting SMP sudah paham, sudah hafal berkalian. Soalnya kan banyak yang belum hafal. Oksigen, air, makanan. Oksigennya 5, makan airnya 4, makanannya 3. Nah, jika persediaan oksigen yang digunakan dalam sehari 50 liter, berapa liter makanan yang dibutuhkan? Berapa ini? Nah, ini H2O. Nggak tahu lah. Iya sih H2O. Berapa ini? Sambil merem ya, bisa ini. 5 banding 4 banding 3. Betul. Gampang. Ya, gampang. Gampang banget. Kalau airnya itu 50 ya. Ini kan air. Sekian. Itu 50. 5 ke 50 dikali kali 10. Jadi makanannya juga dikali 10. 30. Udah selesai. Nah, perbandingan. Nah, TU itu lebih lebih manusiawi untuk dikerjakan, untuk dipelajari. Tapi ingat ya, semanusiawinya UTBK, waktunya beda lagi ya. Ini 30 soal 30 menit. Tapi kalau soal kayak gini 1 menit masih bisa lah ya, oke ya. Ini juga masih oke ya, gitu. Ini beda lagi. Bilangan yang paling mendekati ini juga apa ya, keterampilan mengolah mengolah angka 7,79 dikurangi 87%. 87% itu, bentar, bentar, bentar. Ini sederhana sih harusnya. Harusnya sederhana. Oke, buat pecahan desimal.
Kemarin keluar. Kemarin kapan? Kemarin SSC, kemarin SSC. Iya, kalau desimal itu nggak oke banget. Nah, kayak ini, 7,7, 7,79, dikurangi 87%. 87% kalau dipakai desimal 0,87 dikurangi. Nah, ya udah berarti 9 kah? 6,92. Izin bertanya kenapa mie ayam? Ya kalian saltok ini ya, watermarknya. Nggak tahu ini nama 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 yang publishernya yang buat PDF itu mangkuk mie ayam, MMA. Nah, mangkuk mie ayam. Nggak tahu. Yang PDF aja. Nah, yang paling mendekati bilangan 6,92. 6,92. 6,92. 6,92 itu kan eh, besar besar sekali. Ya, 6,92 itu kan besar besar sekali. Yang apa ya ini sudah mendekati 7. Ini mendekati 7. Nah, bilangan-bilangan desimal ini ya kalian harus punya eh apa ya? Sense, punya indera, punya feeling. Ya walaupun insting, punya insting. Walaupun kalau nggak punya insting ya bisa dilatih. 6,92 itu mendekati 7. Nah, 6 berapa? Mana yang mendekati 7? Yang paling mendekati 7. Bilangan pecahan, ya, bilangan pecahan itu, nah kita di akhir penghujung acara, ini bukan A, betul A. Nah, di akhir penghujung acara kita punya ilmu yang mahal, yang ini berikutnya apa masih ilmu hitam. Nah, pecahan. Pecahan ini dikatakan besar, dia katakan besar ketika ketika A-nya itu maksimal, B-nya itu minimal. Ya, yang atas itu semakin besar, yang bawah semakin kecil, itu jadi besar sekali kan pecahannya. Nah, ini mendekati 7. Ini mendekati 7. Nah, kita yang paling mendekati 7 yang mana? Ini kan 1/8 ya. Atasnya itu cuma 1. Bawahnya 8. Berarti bukan. Nah, terus antara A sama C. Kan sama-sama 5. Sama-sama 5 ya. Sama-sama 5. Bawahnya, ingat. B-nya itu yang paling minim. Bawahnya itu yang paling minim. Berarti 7 sama 9 itu yang paling kecil 7. Berarti 5 dibagi 7 itu lebih besar daripada 5 dibagi 9. Berarti jawabannya yang A. Gitu. Kita nggak perlu nyari pastinya, tapi coba coba kita cek ilmu mahal. Oh, ini kilau ini gila. Nah, harus gitu semua, gitu semua kilau kalkulator. Nah, kita coba buktikan. Gula, kalkulator. Oh, nggak ada. Belum.
Berapa? 5 bagi 7. Nah, oh, komanya 71 ya. Kalau 5 dibagi 9, 5 dibagi 9. Nah, masih 0,55. Tapi lebih dekat itu yang 5/7 gitu. Baca las, 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 las. Kenapa masih semangat kan? Masih 45. Kasim sampai tahajud siang. Nah, gini kalau 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 belajar itu ada apa namanya? eh interaksinya, ada interaksinya tuh enak. Walaupun tema cek itu nggak masalah, yang penting interaksi. Kemarin-kemarin itu ya ya masih D1 D2 sih, jadi masih masih bingung. Mas, enggak, tapi ini masih ayo aja lah. Aman. Ini masih seger, ini masih seger. Aduh, sungkan barang. Amin, amin, amin. Enggak, emang semangat juga kalau emang kalian semangat gitu. Kalau kalian nggak ada suaranya itu beneran. Siap bersuara, Ustadz. Ya, lanjut sedikit. Loh, mana lagi? Em, baca data. Nah, kalau baca data bisa lah ya. Diagram garis, batang, lingkaran. Dan garis tersebut menunjukkan data usaha dagang. Setelah data dalam diagram tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan neraca keuangan hasil dagang pecah belah pada tahun 2024? Usaha dagang pecah belah mengalami kerugian. Eh. Bentar. Waduh, ke zoom in, zoom out ini bahaya buat CPS-nya nanti. Bentar, segini aja mungkin. Lanjut. Nah, em, pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan yang usaha dagang pecah belah mengalami kerugian usaha, modal sama hasil tahun 2024 kan ya. Ini apa namanya? Kita highlight tahun 2024. Tadi yang kita lihat tahun 2024 saja mengalami kerugian benar karena hasilnya itu kurang dari modal. Terus besar kerugian sama dengan tahun sebelumnya. Oh, ini benar. Hasil kerugian sama dengan tahun sebelumnya. Benar juga karena misalnya kalau di sini ini kan 40 ke 35 turunnya 5. Ini 35 ke 30 turunnya 5 juga. Berarti ini juga benar. Terus usaha dagang bila akan ditutup. Nggak tahu kita. Hasil usaha akan meningkat. Hasil usaha akan meningkat. Nggak tahu juga. Dagang akan menambah modal usaha. Nggak tahu. Nah, antara A sama B.
Kira-kira yang mana? Besar kerugian sama dengan tahun sebelumnya. Oh ini 2024 ya? Belum, 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 belum ada datanya. Itu kan 2023 yang saya tunjuk. Ya nggak apa-apa lah. 2000 usaha usahanya mengalami kerugian. Benar. Kenapa? Karena modal itu kurang dari hasil itu kurang dari modal. Itu rugi. Nah, yang paling tepat mungkin mungkin kalau kalau dari data ya, kita ngomongin data, cara ini walaupun kelihatannya benar. Coba kita zoom banget. Walaupun coba, coba. Walaupun kelihatannya sama ya, tapi kan belum bisa kita pastikan, belum bisa bisa kita pastikan caranya sama, belum bisa dipastikan sama. Pasti sama itu nggak bisa. Tapi yang A itu kan usaha dagang pecah belah mengalami kerugian. Emang pasti rugi karena hasil kurang dari modal. Ini sudah pasti rugi. Jawabannya yang A. Gini ya, ini ya kelihatannya sepele tapi menjebak karena lagi-lagi kalimatnya itu paling tepat. Kemarin juga ada bentuk diagram situ suruh hitung total siswa di 1999. Tapi nggak tahu gimana ngitung yang nggak nemu. Nah, padahal nggak bisa. Oh iya, mumpung mumpung ingat kita bahas soal yang kemarin dikirim si Aina. Yang ini. Loh, kok jadinya gini? Oh, enggak. Ini bisa di rotate, rotate, rotate. Nah, dulu ke zoom out lagi. Sebenarnya sama semua kan kemarin. Shift malam PM nggak bisa dibuka. Emang webnya belum mungkin. Nah, sebuah kolam renang memiliki kedalaman AB 1,5. Sudut ACB itu tan theta 3/20. PA banding AC itu 3/2. Nah, gampang aku kemarin kan langsung bisa jawab E itu. Kenapa? Karena bisa diawang. Bisa diawang. Gimana ngawang ya? Ya ngawang. Itu kan eh, trapesium ya. A T C B G-nya itu kan trapesium. Loh, bentar.
Di langit-langit ngambang ya. Iya, betul. Aku percaya. Ketemu delapan juga. Siapa? Siapa tadi? Panggilannya Totil. Gambar dulu. Ini A, C, B, C. Ngambang. Ngambang. Bisa diulangi lagi ngambang. Itu hanya penjelasan dari diksi ngawang. Nah, oke. AB itu 1,5. 1,5. ACB itu tan ya. Misalkan tan ini. Tan ACB itu berapa itu? 3/20. 3/20. Bandingan PA banding AC itu 3/2. Floating away. Ya, itu. Kalau itu pelesetan itu. Ini apa? eh Double meaning. Double meaning. Istilahnya itu double meaning. Ngawang, ngawang itu ada yang aku maksud itu ngawang hitung-hitungan, yang AU maksud itu ngawang melayang-layang. Double meaning. Nah, tan ACB itu 3/20. Tan itu apa? Desa, depan persamping. Depan persamping. Ini depan, ini samping. Nah, ini depannya itu 3, sampingnya itu 20. Nah, tapi nyatanya, depannya itu 1,5. 3 ke 1,5 itu kan diapakan? Dibagi 2. Berarti 20 ke sini itu juga dibagi 2. 10. Berarti AC itu 10. AC itu 10. Nah, beres. AC 10. AP itu berapa? Nah, kita kembalikan ke sini. AC itu 10 ya. Ini 10 banding berapa? 2 ke 10 itu kan dikali 5. 3 ke sini itu dikali berapa? Dikali 5 juga. 15. Berarti AP 15. Kalau AP 15, IP juga 15. Nah, terus luas luas apa namanya? Trapesiumnya. Trapesiumnya ya. Berarti apa sih luas trapesium itu? Itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi per sisi dasarnya itu berapa? 15 tambah 10 tambah 15. 15 tambah 10, 25 tambah 15 kali tingginya 1,5 per 2. Kalau kayak gini jawabnya bisa pakai insting wanita nggak? Ah, hmm, hmm, hmm. Jawab nggak bisa itu salah nggak sih ya? Jawab bisa itu berbohong. Oke, we never to respect. Oke, ditunggu nilai full 1.000-nya. Nah, ini jumlah sejajar berarti kan 25 tambah 15 itu 40.
kali 1,5 per 2. Bukannya dicari sama 4, 20 kali 1,5 berarti kan eh, 50. 30. 30. Luas trapesiumnya 30. Berarti volume, volume kolam, luas alas kali tinggi. Atau dalam hal ini luas sisi kali lebar. Luas sisi kali lebar. Nah ini luas sisinya kita cari luas sisi. Tinggal lebarnya ini berapa? Ya kan lebarnya yang dicari. Nah, baru masuk volume kolam. Volume kolam tadi berapa? Volume kolam 240. 240. Sisinya tadi 30 kali lebar. Oh, berarti lebar sama dengan 240 per 30. Nah, kamu 8. Sederhana, sederhana saja. Ya, seharusnya sederhana gitu. Alhamdulillah. Jawabannya E. Hebat. Jadi harus cari, ini kita otak-atik, apa namanya? Trigonometrinya, tannya, mau di SS. SS-nya kan, apa? Nggak perlu di SS, nanti kan tak upload di Drive. Udahan, oke, oke, udahan. Nanti tak upload di Drive, nanti PDF. Tinggal download di sana aja. Nah, stop report.